Kita lanjut yang nomor C, pembuatan benzena. Nah, ini benzena dapat dibuat dengan berbagai cara. Yang pertama, pada pembuatan benzena dengan polimerisasi asetilena, yaitu dengan mengalirkan asetilena melalui pipa kaca yang pijar. Misalnya kamu bayangkan ini, kalau kamu misalnya meminum Coca-Cola, harusnya kamu sediakan pipetnya, lalu kamu minum Coca-Colanya melalui pipet. Jadi seperti itulah prosesnya ini. Hanya saja pada di sini harus ada dua media atau gelas kimia, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di situ ada pipanya seperti itu ya, penyambungnya. Jadi kiri misalnya kalau dia asetilena sebelah kiri, maka dia nanti mengalir ke arah sebelah kanan menghasilkan zat yang baru. Itulah yang zat baru itu benzena. Ini pembuatan dari asetilena ini reaksinya. 3C2H2 ini yang melalui pipa tadi akan menghasilkan C6H6, yaitu senyawa benzena. Yang kedua, dengan memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Nih, nah kalsium nih, C6H5 COO kali 2 ditambah nih CaOH 2 kali. Ini akan bereaksi menghasilkan ini, lihat 2C6H6. Inilah senyawa benzenanya ya. Tambah kalsium karbonat. Kalau kita lihat strukturnya ini, inilah Ca C6H5 CO 2 kali ya. Ini ditambah CaOH 2 kali ya. 3. Hidrolisis asam benzena sulfonat dengan katalis sel melalui pemanasan. Ini aja. Nih, benzena sulfonat ditambah nih H2O dengan katalis sel. Ini katalisnya. Ingat fungsi katalis, mempercepat laju reaksi, menghasilkan senyawa benzena dan H2SO4. Ini benzenanya ya. Dan keempat, dengan destilasi bertingkat. Ini terbatu bara ya. Pada destilasi bertingkat ini, batu bara selain dihasilkan benzena juga diperoleh zat-zat lain. Contohnya silena, naftalena, antrosena, pentantrena, fenol dan presol ya. Bagaimana sifat-sifat benzenanya? Ya, pertama, sifat fisiknya dan sifat kimianya. Yang pertama kita lihat sifat fisiknya. Benzena merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap dan bersifat racun. Ya. Sifat. Dua, benzena bersifat nonpolar, tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Ini apa pelarut organiknya? Ini contoh dietil eter, karbon tetraklorida atau heksena. Ini contoh pelarut organik. Tadi disebutkan tidak larut dalam air, tetapi larut pada pelarut organik. Ini yang dilakukan ya. Bagaimana sifat kimianya ini? Secara kimia benzena tidak begitu reaktif, tetapi mudah terbakar. Ini dengan banyak jelaga. Benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Reaksi substitusi dan reaksi adisi ya. Ini katanya mudah terbakar ya. Nih, kita lihat contohnya apanya. Sifat kimianya pertama dengan halogenasi ini. Benzena bereaksi langsung dengan halogen menggunakan katalisator berisi 3. Ini berisi 3 lidah membentuk klorobencana. Ini contohnya. Ya. Ini C6H5 tambah Cl2 bereaksi menghasilkan C6H5Cl tambah HCl. Kemudian dengan nitrasi, ini benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat HNO3 dengan katalisator asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Ini benzena dengan asam nitrat ini HNO3 ini sama dengan NO3. Saya pisahkan antara
ini HO dengan NO2 biar nampak nih, ini OH. Jadi OH ini nanti bereaksi dengan H ini, yang ini. Ya. Kemudian NO2 ini bergabung dengan C6H5, itu reaksi sebelah kanan ini. C6H5NO2 ditambah H2O. Dan ini yang C dengan alkilasi ini. Alkilasi benzena dengan alkil halida menggunakan katalisator aluminium klorida, itu AlCl3, membentuk alkil benzena. Nih. Di benzena ditambah ini CH3Cl. CH3Cl. Inilah alkil halidanya. Bereaksi ini. Jadi CH3 ini bereaksi dengan C6H5. Kemudian H-nya ini bergabung dengan Cl, itu sebelah kanan ini. C6H5CH3 tambah HCl. Ini yang D. Dengan sulfonasi, ini reaksi termasuk reaksi sifat kimianya ini. Sulfonasi benzena dengan asam sulfat berasap. Ini H2SO4 tambah SO3 menghasilkan asam benzena sulfonat. Ini lihat sini. Ini H2SO4-nya. SO3H, inilah sulfonatnya nanti, SO3. Ini H dan O ini bereaksi dengan H, ya. Sedangkan SO3H ini bereaksi dengan C6H5. Ini sebelah kanan hasilnya, lihat. C6H5SO3H ditambah H2O, ya. Inilah sifat-sifat kimianya, ya, dan sifat fisika tadi. Kemudian yang nomor E, apa kegunaan dari para senyawa benzena turunnya dan dampak penggunaan senyawa benzena. Ini pertama, lihat. Benzena C6H6 ini digunakan sebagai parut untuk berbagai jenis zat. Selain itu benzena juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan stirena atau membuat sejenis karet sintesis dan nilon 66. Ini termasuknya benzena di situ, pembuatan nilon, ya. Kemudian kedua, asam salisilat. Asam asetat digunakan sebagai obat sakit kepala dengan nama aspirin atau asetosal, ya. Yang lebih kita kenal itu adalah aspirin, ya. Paling sering kita dengar adalah nama aspirin ini. Inilah asam salisilatnya. Ini asam salisilatnya. Kemudian inilah aspirinnya atau asetosal, ini aspirinnya. Ini dalam rumus kimia aspirin, ya. Obat sakit kepala, ya. 3. Asam benzoat itu C6H5COH. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai bahan makanan olahan. Ini. Kemudian anilina, ini rumusnya C6H5NH2. Ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo, ya, zat warna. Reaksi anilina dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium dan proses ini disebut diazotisasi, ini pembentukannya. Kemudian nomor 5, ini paling sering kamu gunakan perkara dengan toluena. Ini C6H5CH3. Ini penggunanya yang paling penting ini adalah sebagai pelarut, ya. Kemudian paling sering gunakan juga bahan pembuatan zat penyedap trinitrotoluena atau TNT, ya. Nomor 6, stirena atau C6H5C2H2. Ini mengalami polimerisasi akan terbentuk polistirena, suatu jenis plastik yang banyak digunakan untuk membuat insulator listrik atau untuk mainan boneka, ya, atau untuk sol sepatu serta untuk piring dan cangkir. Kemudian benzaldehida C6H5COH. Benzaldehida ini digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum karena memiliki aroma atau bau yang sedap, ya. Itu. Kemudian nomor 8, natrium benzoat C6H5COONa. Ini seperti asam benzoat, natrium benzoat juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan dalam kaleng. Ini sama asam benzoat tadi, ya. Terakhir nomor 9, fenol C6H5OH. Fenol atau fenil alkohol.
Nih, fenil alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama karbol atau lisol. Nih, paling sering disebut adalah sebagai karbol, itu paling umum fenol ini ya. Ini digunakan sebagai zat disinfektan atau pembunuh bakteri, ya, karena dapat menyebabkan denaturasi protein. Ya. Yang terakhir dikerjakan latihan 62, nomor 1, 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih.